Rencana Marlin berhasil. Ia tersenyum penuh bahagia ketika akhirnya Bian kembali bisa bersamanya dan bersatu. Malam itu dua orang yang sudah terputus tali pernikahan memadu kasih penuh hasrat. Kau kena jebakanku, Mas. Marlin berusaha mengimbangi permainan Bian yang lebih ganas dari yang pernah ia rasakan dulu. Marlin terus mendesah, menikmati hentakan yang Bian berikan. Dan tak terasa cukup lama mereka bergumul bertukar keringat. Sehingga permainan selesai, diakhiri dengan lenguhan panjang Bian. Bian membaringkan tubuhnya di samping Marlin. Lelaki itu langsung terlelap setelah kecapean. Marlin memperhatikan wajah Bian, dipandang wajah itu. Dalam hati Marlin ada rasa cinta dan juga rasa benci bercampur menjadi satu. Entah kenapa hatinya lebih condong pada rasa sakit hati. Ia kembali merebut Bian hanya untuk membuat Ningrum jauh lebih merasakan sakit lagi. Untuk memberikan efek jerah di balik pengkhianatan mereka. Setelah ini kau akan ketagihan, Mas. Bisik Marlin tersenyum. Di kamar yang berbeda, Ningrum jauh lebih tenang. Ia tertidur cukup nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Tapi rasa gatal seakan membuatnya sadar untuk menggaruknya. Tak ada rasa sesal bagi Ningrum karena telah menolak permintaan Bian. Ia benar-benar tidak sanggup untuk saat ini melayani sang suami. Apalagi area intimnya sering sakit, bahkan juga bengkak. Tidak jelas penyakitnya apa, tapi awalnya ia hanya terkena cacar disertai gatal-gatal. Tapi lama-lama menjadi bintik-bintik yang berisi air. Dan ketika bintik berair itu terkena garuk, maka akan menjadi luka bahkan berdarah dan menimbulkan bau busuk bercampur nanah. Dari penuturan dokter ia memang terkena cacar. Setelah diobati bukannya sembuh, tapi bentolan di tubuhnya semakin banyak. Dari penjelasan dokter, ia terkena cacar sekaligus terkena alergi. Maka dari itu, Bian menganggap itu adalah penyakit biasa saja. Karena Ningrum tidak menjaga makanan yang ia konsumsi. Ditambah, ia waktu itu sedang hamil. Maka mereka berpendapat itu adalah salah satu efek kehamilan. Mas, kamu di mana? Panggil Ningrum. Mas. Marlin yang mendengar panggilan Ningrum segera membangunkan Bian yang masih tidur. Lelaki itu mengerjapkan matanya berkali-kali setelah tubuhnya digoyangkan Marlin. Mas bangun, Ningrum manggil kamu tuh, kata Marlin. Cepetan Mas, lanjutnya lagi. Aduh malas banget sebenarnya. Perempuan penyakitan itu memang menyusahkan. Gumam Bian sembari memunguti pakaiannya. Cepetan Mas, nanti Ningrum memuk-muk lagi, ucap Marlin. Ya udah iya, aku nemenin Ningrum dulu. Sebelumnya aku mau bilang makasih ya. Rasanya tetap seperti dulu, kata Bian sembari mengucup pipi Marlin. Marlin mendengarnya tersipu malu. Mantan suaminya itu selalu mengucap kata terima kasih ketika sudah mendapatkan jatahnya. Enak banget sayang, bisik Bian lagi. Lalu meninggalkan Marlin yang masih bergulung dengan selimut tebalnya. Sepeninggalannya Bian, Marlin kembali merebahkan tubuhnya. Ia menatap langit-langit sambil memikirkan langkah selanjutnya. Saat ia memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba terdengar suara Ningrum yang meninggi. Marlin tahu jika Ningrum sedang memarahi Bian. Marlin sengaja menguping pembicaraan di dalam kamarnya sana. Hanya suara Ningrum, sedang suara Bian sama sekali tak terdengar. Ningrum sedang memarahi Bian. Ia geleng-geleng kepala mendengar penuturan Ningrum yang terus mengeluhkan ketidakperhatiannya Bian pada dirinya. Apa Ningrum lupa jika aku ada di sini? Ucap Marlin bertanya-tanya karena Ningrum sama sekali tidak berpikir apa yang ia ucapkan akan membuat dirinya dan Bian malu. Sedangkan Marlin terus menguping. Sudahlah Ningrum, kamu itu jangan banyak ngeluh. Aku pun juga capek mendengar keluhanmu itu, ucap Bian. Tidak lama setelah pertengkaran itu Ningrum menangis. Lalu tidak lama pintu kamar kembali tertutup yang artinya Bian keluar dari kamar. Marlin keluar kamar untuk mencari keberadaan Bian. Sekaligus untuk ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Saat sampai di dapur, ia melihat Bian sedang duduk bahkan sedang menghisap rokok. Marlin baru tahu jika Bian bisa merokok. Padahal dulu saat bersama dengannya, lelaki itu sama sekali tidak pernah sekalipun merokok. Mas, siapa Marlin? Marlin?
Jawab Bian sembari mematikan rokoknya. Kamu merokok, Mas? Iya, Mar. Jawab Bian. Sejak kapan? Baru-baru saja. Cuma nyoba-nyoba. Karena akhir-akhir ini sering pusing. Jawab Bian. Oh, Marlin hanya menjawab gitu saja. Dia langsung ke kamar mandi, lalu setelahnya kembali duduk bersama Bian. Tadi bertengkar ya, Mas? Iya, biasa Ningrum begitu. Dia akan mencari-cari kesalahanku. Jawab Bian. Sekarang Ningrumnya sudah tidur. Iya, malam ini dia jauh lebih tenang. Mungkin karena efek obat. Jelas Bian. Marlin hanya menganggukkan kepalanya. Padahal ia sedang tersenyum-senyum saat Bian tidak memperhatikannya. Bukan efek obat. Melainkan malam ini Marlin tidak menggosokkan celana dalamnya ke pohon bambu. Ditambah ia tidak menghidupkan dupa dan memberikan sesajen dari biasanya. Efek Ningrum hanya gatal-gatal saja pada luka korengnya. Andaikan ia melakukan kegiatan itu, mungkin Ningrum akan berguling-guling kesakitan. Aku tidur duluan ya, Mas, capek, bisik Ningrum. Iya, sekali lagi terima kasih sayang, kata Bian tersenyum. Marlin bukannya tidur, ia kembali membuka tasnya dan meraih benda yang penuh sayatan tersebut. Mungkin sekali lagi Ningrum, kata Marlin. Ia sepertinya tak puas tidak mendengar rintihan Ningrum. Marlin tersenyum sembari mencari benda kecilnya yang akan digunakan menyayatnya. Satu irisan dimulai. Marlin mempermainkan benda tersebut dengan santainya. Sudut bibirnya tersenyum lantas menyebutkan nama Ningrum. Baru satu irisan, tapi suara Ningrum yang berteriak membuat telinganya berdengung. Marlin membenci melihat Ningrum yang bisa tidur pulas. Ia akan membuat mantan sahabatnya itu terus berhenti sampai pagi buta. Ah, tolong Mas, teriak Ningrum dari kamar sebelah. Ah, sakit. Terdengar suara panik Bian bersamaan dengan suara Bilasmi. Mereka berdua hanya menjenguk Ningrum untuk memastikan, tapi tidak bertindak apapun. Marlin masih berada di kamarnya. Sebelum ia mengerjakan pekerjaan itu, ia sudah mengunci pintu dari dalam. Persis sayatan yang terakhir sebelum menyudahi permainan. Marlin mengiris lebih panjang dari biasanya. Bahkan suaranya ditekankan lebih jelas saat menyebut nama pelakor itu. Puspita Ningrum. Teriak Ningrum lebih nyaring. Ia kembali merapikan benda tersebut dan memasukkannya pada tasnya. Lalu keluar kamar dengan wajah yang dibuat-buat tidak tahu menahu. Marlin terperanjat kaget ketika melihat Ningrum dengan kedua pahanya terbuka. Dengan wajah berurai air mata dipenuhi dengan keringat. Ada apa Mas? Kamu lagi? Tanya Marlin. Iya Marlin. Ningrum kembali hampir pingsan lagi setelah merasakan sakit tiada tara. Ia menangis bahkan tak berani menggerakkan tubuhnya karena takut akan kambuh lagi. Bawa ke rumah sakit saja Mas, biar ditangani. Aku gak keberatan kok untuk ikut membantu menjaga Ningrum, kata Marlin. Bagaimanapun Ningrum itu adalah sahabatku, sambungnya lagi. Ya sudah, aku siap-siap dulu, jawab Bian menyetujuinya. Bilasmi juga ikut keluar kamar untuk membantu Bian menyiapkan apa yang diperlukan. Ningrum, sabar sebentar ya, bentar lagi kita pergi ke rumah sakit, kata Marlin sembari mendekati Ningrum dengan wajah memerah. Bahkan tatapan matanya terlihat kosong. Marlin, ayo kamu ikut aku, kata Bian. Baik Mas, jawab Marlin. Sedangkan Bian mengangkat Ningrum untuk menuju mobil. Ningrum dibaringkan di jok belakang. Sedangkan Marlin duduk di samping kemudi. Mereka bertiga sudah siap untuk membawa Ningrum pergi ke rumah sakit. Bilasmi gak ikut? Tanya Marlin. Enggak, Bibi jaga rumah saja, jawab Bilasmi. Tunggu Mas, tas aku ketinggalan. Tunggu sebentar ya, kata Marlin menuju kamar kembali. Saat ia kembali dan berpapasan dengan Bilasmi, beliau menautkan kedua alisnya saat melihat Marlin. Ada apa Bi? Kok segitunya? Tanya Marlin terkekeh. Bilasmi tampak memindai tubuh Marlin, lalu tatapan beliau beralih pada tas Marlin. Bahkan mata beliau tak lepas pada tas tersebut yang terbuka sedikit. Bi, kenapa? Bilasmi menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya harap bukan kamu pelakunya.
Bilasmi ngomong apa tadi? Tanya Marlin memastikan. Bilasmi menggelengkan kepalanya. Maksud Bilasmi menuduh saya. Maaf Bu, tapi saya hanya berharap bukan ibu dalangnya di belakang semua ini. Kata Bilasmi. Jangan asal ngomong Bi, apalagi sampai terdengar dengan telinga Mas Bian. Ucap Marlin. Tapi bukannya kemarin Ibu Marlin meminta kuku ningrum. Terus itu buat apa? Kata Bilasmi dengan wajah tegang. Kata saya Bibi tak perlu tahu. Dan jangan menebak hal yang tidak-tidak. Ucap Marlin memperingatkan. Tapi itu sudah mengarah kepada Bu Marlin. Saya harap Bu Marlin menyudahi semuanya. Kata Bilasmi. Menyudahi apa Bi? Saud Bian yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka berdua. Tidak apa-apa Mas. Ya sudah, yuk kita jalan sekarang. Kasihan ningrum. Ujar Marlin sembari menggandeng tangan Bian menuju depan. Marlin tak bisa bernapas lega. Hampir saja Bian mendengar pembicaraan dengan Bilasmi. Hal-hal yang ditakutkan hampir saja ketahuan hanya gara-gara obrolan singkat. Bi, kami pergi dulu ya. Kata Bian dan langsung diiyakan oleh Bilasmi. Sesampainya di UGD, Ningrum langsung mendapatkan penanganan. Bian masih menjelaskan penyakit Ningrum yang masih sama yang dialami. Mas, sabar ya, kata Marlin. Mungkin ini yang kami harus petik dari kesalahan kami berdua. Jawab Bian memandang Marlin. Marlin terdiam sesaat, ia hanya tersenyum menanggapinya. Padahal kenyataan di dalam hati ia begitu senang akan hal ini. Maaf merepotkanmu Marlin, padahal kamu sedang capek. Bisik Bian. Capek? Tanya Marlin. Bukankah tadi habis bercinta? Urau Bian. Marlin langsung mencubit pinggang Bian. Saat ini ada banyak orang. Sedangkan Bian malah membahas masalah ranjang. Apa kamu yang capek Mas? Tanya Marlin. Aku gak pernah capek kalau masalah itu sayang. Jawab Bian. Sudahlah Mas, jangan bahas itu di sini. Kata Marlin tersenyum malu. Obrolan mereka berhenti kala Ningrum memanggil Bian. Dan sebentar lagi Ningrum akan dipindahkan ke ruang perawatan. Mas, panggil Ningrum dengan suara seraknya karena terlalu berteriak. Iya, kamu selalu ada di sisi aku ya, jangan ninggalin aku. Kata Ningrum. Bian hanya menganggukkan kepalanya, sedangkan Marlin yang mendengarnya hanya membuang pandangan. Ia benci melihat penampakan di hadapannya kini. Apalagi kini Bian tengah menggenggam erat tangan Ningrum seperti sangat takut kehilangan. Pagi itu Bian dan Marlin pulang untuk mengambil beberapa keperluan. Dan Marlin juga diminta untuk pulang. Kamu kerja hari ini Mas? Tanya Marlin. Iya, nanti Bilasmi yang menemani Ningrum saat aku kerja. Jawab Bian. Kamu mau aku antar pulang? Tidak usah Mas, kan aku bawa mobil sendiri. Jawab Bian. Sesampainya di rumah Bian, Marlin dipinta untuk makan dahulu. Sedangkan Bilasmi sudah bersiap untuk pergi ke rumah sakit mengganti Bian sementara. Marlin, Mas mau antar Bilasmi dulu. Kamu makan aja ya sendirian. Soalnya kasihan Ningrum ditinggalkan sendiri. Khawatir kalau ada apa-apa. Ucap Bian yang tengah sibuk. Ya Mas gak apa-apa. Jawab Marlin menikmati hidangan. Bian dan Bilasmi sudah meninggalkan pekarangan rumah. Kini tinggal Marlin yang tengah menikmati sarapan. Marlin begitu leluasa saat tidak ada siapapun di rumah saat ini. Tujuan utamanya ialah menuju kamar utama untuk mengambil barang-barang hasil rampasan si pelakor tersebut. Ia membuka pintu kamar, melihat sekeliling sambil mengibas-ngibaskan tangannya karena aroma tak sedap yang Ningrum tinggalkan. Membuka laci dan lemari untuk mengambil barang-barang yang bisa ia manfaatkan. Terdapat kotak perhiasan Ningrum yang berada di laci meja rias. Marlin membukanya melihat beberapa perhiasan berupa cincin dan gelang. Marlin hanya mengambil satu saja. Ia tak mau dicurigai maling karena mengambil habis barang tersebut. Satu bilah cincin sepertinya cukup untuk membayar dukun, gumam Marlin. Ia juga membuka-buka lemari, namun ia tak temukan apapun. Ia kembali mengambil celana dalam Ningrum untuk nantinya akan diperlukan. Marlin perhatikan kasur dan selimut Ningrum yang berantakan dan dipenuhi bercak darah dan juga noda kekuningan.
Aroma tak sedap timbul dari kasur. Ada juga beberapa bekas koreng yang telah mengelupas, meninggalkan sisa di tempat tidur. Marlin bergidik jijik melihatnya, sehingga membuat mual dan segera ia keluar kamar utama. Bleh, bau bangkai. Marlin beberapa kali meludah. Bisa-bisanya Mas Bian masih bertahan dengan Ningrum yang sudah bau bangkai itu. Gumamnya lagi. Saat Marlin berada di kamar, tidak lama suara deru mobil datang. Marlin yang berada di kamar sudah berdandan secantik mungkin untuk pamit pulang. Sengaja Marlin tidak menutup pintu kamar dengan rapat, hanya untuk memancing perhatian pada Bian. Marlin sayang, panggil Bian mendekati Marlin yang tengah duduk di sisi ranjang. Iya, ada apa mas? Kok cepet banget kan terbilasmi, ngebut ya? Sambungnya lagi. Iya sengaja, takut keduluan kamu pulang. Jawab Bian memangkas jarak di antara mereka. Memangnya kenapa mas kalau aku pulang? Kan rumahku bukan di sini lagi. Kekeh Marlin. Bolehkah aku mengulangi permainan tadi malam? Aku menginginkanmu sayang. Ungkap Bian mendekati Marlin. Dan dengan buasnya sudah mencium Marlin. Tunggu mas, aku gak enak sama Ningrum. Aku sangat merasa bersalah. Dia kesakitan sedangkan kita menikmati bercinta, kata Marlin. Bian menghentikan ciumannya dan kembali duduk seperti semula. Laki-laki itu menghela nafasnya. Dia sudah kelewat batas dan lupa jika Marlin bukan istrinya lagi. Maafkan Marlin, aku tidak bisa menahan nafsu, kata Bian mengusap wajahnya frustasi. Karena saat ini nafsunya berada di atas puncak untuk segera disalurkan. Lebih baik mas makan, belum sarapan kan? Biar aku temenin sebelum aku pulang, ucap Marlin memintanya Bian untuk makan. Ada kesedihan bagi Bian, ternyata ia benar-benar merindukan masa-masa ia tanpa batasan dengan Marlin. Ia bisa leluasa bahkan tanpa jarak. Dan sekarang ia hanya bisa pasrah menerima penolakan Marlin. Marlin menarik tangan Bian untuk pergi ke meja makan. Ia tahu lelaki itu belum makan, hanya sibuk merokok dan minum kopi. Padahal kebiasaan Bian dulu tidak pernah begitu, yang Marlin tahu. Jarang makan dan memilih untuk merokok. Ada rasa kasihan di hati Marlin. Tapi Bian begitu karena Ningrum tidak terlalu memperhatikan suaminya. Aku ambilkan ya mas, kata Marlin. Tak usah, mas tidak mau makan, sudah kenyang, kata Bian. Kenyang? Bukannya tadi hanya minum kopi doang. Memangnya itu mampu membuat kenyang? Yang ada malah bisa kena mah, cerocos Marlin. Dan membuat Bian tersenyum karena Marlin begitu memperhatikan dirinya. Iya aku makan, jawab Bian terpaksa. Marlin sangat ceria ketika bercerita dan itu membuat Bian sedikit melupakan masalahnya. Ia merasa kini mereka masih bersatu suami istri. Sesekali Bian tertawa menimpali perkataan Marlin dengan bercerita hal-hal lucu. Mas, mau aku buatkan teh hangat? Tawar Marlin. Boleh, biar kita sama-sama menikmati teh hangat dan bersantai berdua. Ujar Bian mengingat kebiasaan mereka dulu. Sebelum Bian pergi bekerja, maka mereka akan minum teh bersama sembari menonton televisi. Mereka akan melakukan apa saja karena belum mempunyai anak dan mempunyai banyak waktu untuk bersama. Ini mas tehnya, ujar Marlin kembali duduk di kursi meja makan. Bian menyeruput teh buatan Marlin dan kembali terlibat obrolan hangat di pagi hari. Membuat mereka saling tertawa bersama. Mas, aku pulang ya, kata Marlin. Iya, ayo mas antar ke depan, jawab Bian. Marlin mengambil tasnya lebih dulu yang berada di dalam kamar, sedangkan Bian mengikutinya dari belakang. Aku ambil tas dulu ya mas, ucap Marlin. Saat Marlin mengambil tas di kamar, lantas Bian mengikutinya. Marlin teronjak kaget karena Bian juga ikut masuk bahkan menutup pintu kamar. Mas kenapa? Tanya Marlin. Mas sangat menginginkanmu sayang, ungkap Bian dan langsung memberikan serangan tanpa diduga. Marlin tak bisa melawan dalam kehukukan tubuh Bian. Ia juga merindukan permainan tadi malam dan sedikit memainkan perannya memberikan penolakan. Di pagi hari mereka bergumul hebat kembali melanjutkan permainan tadi malam yang kurang leluasa. Diakhiri dengan kegiatan mereka terdengar suara lenguhan panjang masing-masing yang membuat permainan sudah selesai. Kau begitu nikmat sayang. Terima kasih.
ucap Bian. Apa kau puas dan ketagihan, Mas? Tanya Marlin. Sangat sayang, jawab Bian. Marlin menatap serius pada Bian, lalu Bian pun juga begitu. Katakanlah apa yang kau mau, tawar Bian. Aku mau kau singkirkan Ningrum,